Ustaz, suami saya setiap kali saya ingin mengaji dan menuntut ilmu agama, dia selalu mengatakan yang perlu dilakukan wanita hanya sholat, puasa, dan taat pada suaminya, maka dia bisa masuk surga. Apa yang harus saya lakukan? Ucapan suami tidak salah, tapi kau harus katakan, iya bang, cuma aku kan jadi ibu anak-anak. Aku mau ngajarin anak-anak apa kalau aku gak punya ilmu? Maka katakan kepada suami, kalau engkau yang mau ngajarin aku gak apa-apa, aku mau duduk di sini ngaji sama kamu. Kalau suaminya ustaz nggak apa-apa. Kalau suaminya bukan ustaz, maka sampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Ketika ngomong sama suami, tolong ngomong yang santun. Anak masih ingat. Anak ingat nasihat Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala. Dia cerita, Syafiq itu ada rejal-rejal yang nggak mau harinya ikut kajiannya itu. Karena kalau ikut kajiannya Syafiq pulang jadi kurang ajar sama suami. Itu nggak benar. Kalau mau ngasih tahu suami dengan cara yang santun, dia itu pemimpin di rumah suami. Tolong dihargai suami. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lucu-lucu ya. Ustaz, suami ana sebenarnya orang baik, tapi kalau sedang marah ringan tangan dan mengucapkan kata cerai. Namun setelah besoknya menyesal dan meminta maaf. Kejadian tiap bulan berturut dan sudah lebih dari 3 kali ucap cerai. Bahkan sudah ratusan kali. Karena ana lebih memilih untuk bersabar. Pertanyaan ana, setelah hijrah ini apakah kami masih boleh tinggal bersama satu rumah walaupun sudah tidak berhubungan suami istri? Jamaah, ini masalah ilmu tentang pernikahan ini penting. Jadi ibu-ibu ini ana ingin sampaikan kepada ibu-ibu yang punya anak perempuan, yang punya anak gadis. Anak gadis itu di SMP, di SMA, di kuliah itu tidak diajarin bagaimana menjadi istri dan menjadi ibu. Kecuali sekolahannya memang khusus fakultas keibuan. Maksudnya yang di sana memang siap jadi ibu, tapi nggak ada. Jadi anak-anak itu akhirnya belajarnya macam-macam. Sehingga kadang-kala ini lelaki juga seperti nggak tahu hukum cerai dalam Islam gimana, nggak tahu. Dia mengucapkan ratusan kali cerai sama suami, sama istrinya. Ratusan kali dikatakan udah nggak boleh. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, at-talaqu marratan. Talak itu yang boleh rujuk cuma 2. Yang boleh rujuk, yang ketiga nggak boleh rujuk. Maka ini kalau seperti itu harus berpisah. Maka lebih baik anak sarankan untuk berangkat ke KUA, bertanya kepada ustadz yang lebih jelas ya. Dan suaminya juga harus paham. Tadi dikasih tahu kalau cerai itu cuma boleh 2 kali, yang rujuk setelah itu nggak ada. Makanya seorang suami, dia anak nggak ngomong sama suami, ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, usahakan kosakata gugat cerai itu dihilangkan dari kamus. Setiap ada masalah mau gugat cerai, mau hulu, mau ini macam-macam. Khususnya satu sih, masalah terbesar ibu-ibu itu satu. Apa? Kawin lagi suami. Itu yang menyebabkan dia hulu. Ana mau gugat cerai. Emangnya ana nggak bisa dapat suami lain? Banyak ngantri yang mau sama ana. Kalau cerai sama ana. Subhanallah. Kamus itu dihilangkan. Baik, Ustaz, saya sudah menikah selama 12 tahun. Selama ini suami sering melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sering meninggalkan sholat, sikap kasar, kadang-kadang bicara pun kasar, malas-malasan sehingga sering terlambat kerja, tidur terus bangun siang, di rumah sibuk dengan HP-nya, jarang berinteraksi dengan anak-anak dan istri, tidak mencukupi nafkah, bahkan mengandalkan saya untuk memenuhi kekurangan di rumah. Saya dan suami sama-sama bekerja. Sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan beliau janji untuk berubah. Tetapi hingga sekarang masih tidak berubah. Saya tidak ridho diperlakukan demikian. Keluarga baru mengetahui setelah 10 tahun pernikahan kami. Apa yang harus saya
lakukan. Bolehkah saya mengajukan gugat cerai? Ya, kalau seperti yang dikatakan dan seperti yang Anda pahami, boleh aja dia gugat cerai. Tapi pertanyaannya, apakah gugat cerai itu menyelesaikan masalah? Itu yang perlu dipikirkan. Harapan untuk bisa berubah suami masih ada. Ini cuma kalau ditambahin satu, suamiku kawin lagi, kayaknya nggak pertanyaan kayak gini. Ini karena pertanyaannya insya Allah masih bisa diperbaiki. Dia bersabar berapa tahun? 10 tahun. Lihat suaminya nggak sholat, dia sabar, sering meninggalkan sholat macam-macam. Maka Anda katakan kalau memang gugat cerai itu bisa menyelesaikan masalah, dan kau berharap mudah-mudahan kau bisa. Ya, dulu di masa sahabat itu, kalau ada perempuan jadi janda, itu banyak yang ngambil. Banyak yang ngambil. Artinya jandanya Abu Bakar diambil sama Ali bin Abi Thalib, diambil sama Umar bin Khattab umpamanya. Janda itu hampir jarang yang ada di kota Madinah. Karena memang selalu kalau ada janda dinikahin oleh sahabat. Tapi kalau sekarang kan kita lihat, yang gadis saja banyak yang belum menikah, apalagi yang janda. Tapi kalau kata Ustaz, Anda takut pendidikan anak-anak, lihat abahnya nggak sholih, lihat abahnya main HP terus, kayaknya lebih baik berpisah. Ya sudah, kalau istikharah, kalau itu yang terbaik, berpisah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, doakan ibu mertua saya biar beliau mendapatkan hidayah sunnah. Soalnya beliau masih suka mengabaikan sholat, kadang malah benar-benar meninggalkan.